Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dian Agustina Nugraini, saya Dina Riastinis Fitria, saya Dinda Paramita. Kami akan mewawancarai seorang nelayan. Perkenalkan, saya Dian Agustina Nugraini dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Ingin mewawancarai Bapak sebagai seorang nelayan. Bapak siap? Oke, siap. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Wahyudi. Alamatnya mana? Alamat Desa Pasir, Kecamatan Ayak, Kabupaten Kebumen. RT 2 RW 1 Duku Ketanggung. Langsung saja ya Pak. Oke, siap. Sejak kapan Bapak mulai menjadi nelayan? Saya mulai dari nelayan sejak tahunnya kurang jelas sih, yang jelas dari SMP kelas 3 lah sampai sekarang masih jadi nelayan. Sudah lama? Ya sekitar udah puluhan tahun lebih. Apa jenis ikan yang biasa Bapak tangkap? Untuk jenis ikan macamnya banyak. Ada jenisnya yaitu mungkin dari layur, ada ikan bawal putih, terus ada kepiting juga, dan terus juga ada lobster, dan ya masih banyak lainnya lah yang antara lain bisa disebutkan. Dijualnya di mana Pak? Untuk hasil tangkapan kita jual ke tempat pelelangan ikan, ke TPI. Ya, dengan harga mungkin bervariasi menurut jenis ikannya tersebut. Kalau ikan bawal putih ya memang harganya lumayan tinggi. Bagaimana kondisi cuaca mempengaruhi hasil tangkapan Bapak? Kalau cuaca memang sangat berpengaruh bagi nelayan, yang artinya bila mana cuaca bukan hanya dari angin dan juga dari air tersebut juga bisa berpengaruh. Dalam artian kita airnya gede, kita nggak bisa masuk, dan kita juga nggak bisa mendapatkan hasil tangkapan. Untuk cuaca itu sendiri memang kita tidak bisa memprediksi, cuman ya intinya melihat setiap paginya lah kita ke pantai. Sebelum kita berangkat kan intinya kita melihat-lihat dulu kondisi di sekitar. Bagaimana Bapak mempersiapkan peralatan sebelum pergi melaut? Untuk persiapan peralatan itu banyak menurut jenis dan musim ikan itu sendiri. Untuk ikan bawal putih itu jaringnya pun berbeda. Kalau untuk layur itu pun juga berbeda. Itu banyak untuk jenisnya. Apa jenis kapal yang Bapak gunakan untuk melaut? Untuk kapal yang saya gunakan itu terbuat dari fiberglass. Untuk jenisnya memang banyak, tapi rata-rata di sini nelayan menggunakan perahu fiberglass. Bagaimana Bapak menjaga keamanan dan keselamatan saat melaut? Untuk menjaga keselamatan itu sudah pasti, yang namanya kita bekerja tentunya kita kan mengutamakan safety. Walaupun kita intinya tidak tahu, walaupun itu sudah memakai safety, tetapi terjadi kecelakaan itu sudah bukan di luar pikiran kita. Yang penting kita intinya sudah berusaha menggunakan pengaman. Bagaimana Bapak menentukan lokasi yang tepat untuk mencari ikan? Untuk lokasi biasanya itu nggak bisa ditentukan lokasinya. Itu biasanya ada info dari teman-teman nelayan yang lainnya, biasanya kan ngasih kabar dari teman ke teman, dari teman ke teman, seperti itu biasanya. Bagaimana Bapak menjaga kebersihan laut dan lingkungan sekitar saat melaut? Untuk kebersihan laut sendiri itu sebenarnya sudah bersih, cuman yang enggak bersih itu justru malah dari sungai-sungai, limbah-limbah yang dari sampah-sampah. Bila mana banjir itu kan airnya turunnya ke laut, yang mengakibatkan membawa sampah-sampah yang
ada di darat. Untuk monitor sendiri sih biasanya sudah bersih. Iya, sudah. Sudah bersih. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi sebagai nelayan? Untuk tantangan terbesar itu terkendala ada di saat kita berangkat dan di saat di tengah dikala lagi musim angin, cuaca yang buruk itu. Sedangkan secara prediksi kita sendiri juga nggak tahu yang namanya akan terjadi angin atau airnya besar, itu kita nggak tahu. Bagaimana Bapak memanfaatkan hasil tangkapan setelah kembali ke darat? Untuk hasilnya ya dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, Iya, dijual atau untuk dimakan sendiri atau untuk teman-teman yang kita yang intinya menjadikan bahan makanan. Iya. Apa alat keselamatan kerja yang Bapak gunakan saat melaut? Alat kerja biasanya menggunakan, kalau di laut biasanya menggunakan pelampung. Kalau untuk yang lainnya ya paling-paling ya ada jangkar dan lain sebagainya. Apabila terjadi mesin mati atau gimana, kita menggunakan alat-alat. Itu saja pertanyaan dari kami, Pak. Mohon maaf ada kata yang tidak dikenal. Sekian dari kami. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya mengerti tentang intinya dari nelayan itu sendiri. Iya, terima kasih.